Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Wabil khusus para orang tua yang putra-putranya akan masuk pesantren. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan faidah hal yang berkaitan dengan kiat-kiat sukses bagi orang tua yang anaknya di pesantren. Materi kali ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama tentang tujuan pendidikan pesantren. Yang kedua tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Dan yang ketiga adalah tentang beberapa hal yang mesti difahami oleh para orang tua terkait dengan putra-putranya ketika di pesantren. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, wabil khusus bapak ibu yang putra-putranya akan masuk ke pesantren. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas di Indonesia. Di antaranya, 1, pendidikan pesantren kental dengan pendidikan agama. Bahkan kita dapati ada sebagian lembaga pesantren yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kedua, di antara ciri khas pesantren adalah pendidikan akhlak. Demikian pula kemandirian. Inilah di antara ciri khas pendidikan pesantren yang membedakan dengan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian poin yang tadi saya sampaikan bahwa poin pertama yang akan saya bahas adalah tentang tujuan utama pendidikan pesantren. Tujuan utama pendidikan pesantren adalah mencetak generasi Rabbani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 79 berfirman, "Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Tidak sepantasnya bagi manusia yang telah Allah berikan untuknya kitab, Allah berikan untuknya hikmah, Allah berikan untuknya kenabian, lalu dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku selain sebagai hamba Allah. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi mengatakan demikian. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi seruan para nabi adalah kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai generasi rabbani.
dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab, dengan sebab kalian senantiasa mempelajarinya. Jadi pendidikan pesantren yang kental, bahkan dilatar belakangi dengan pendidikan agama, seruannya itu harus sama dengan seruan ayat tersebut, yaitu kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka tujuan pendidikan pesantren adalah mencetak generasi rabbani. Lalu apa itu generasi rabbani? Para orang tua yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad bahwa generasi rabbani adalah pertama, generasi yang memiliki ilmu. Dan ilmu tidak mungkin dimiliki oleh seseorang kecuali dia harus belajar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya didapati dengan belajar. Ini yang pertama, harus memiliki ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Karena tujuan dari ilmu tersebut adalah diamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Sirin, hatafal ilmu al-amala fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu berbisik kepada amal. Jika diamalkan, itulah kebaikan. Jika tidak, maka ilmu itu sendiri akan pergi. Yang kedua, generasi rabbani harus mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Dan orang yang mendakwahkan ilmu, mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah adalah orang yang ucapannya paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada manusia yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dan yang keempat adalah bersabar. Inti akhlak bahkan sabar. Jima'ul akhlak as-sabru. Inti akhlak itu sabar. Karena dalam menuntut ilmu kita butuh kesabaran. Karena dalam mengamalkan ilmu kita butuh kesabaran. Demikian pula dalam mendakwahkan ilmu kita butuh kesabaran. Tadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwa generasi rabbani adalah yang memenuhi 4 langkah tersebut: berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dan itulah yang tercantum dalam firman Allah surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa seluruh manusia ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Dan iman butuh ilmu. Wa 'amilus shalihat, mengamalkan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, berdakwah. Wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi inilah tujuan dari pendidikan pesantren. Kemudian yang selanjutnya, para wali santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Saya akan sedikit mengulas tentang keutamaan ilmu agama. Karena tadi pesantren adalah pendidikan yang kental dengan pengajaran ilmu agama dan pendidikan ilmu agama. Saya akan sebutkan 3 saja dari keutamaan ilmu agama. Yang pertama, menuntut ilmu agama adalah jihad di jalan Allah. Belajar Al-Quran, jihad di jalan Allah.
Bahkan Allah dalam Al-Quran berfirman wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah, lawanlah mereka orang-orang kafir bihi dengan Al-Quran sebagai jihad yang besar. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad bil ilmi, jihad bil Quran adalah sebesar-besarnya jihad. Syekh Saleh Al-Utsaimin ketika daurah Muhimmatul Ilmi di Masjid Nabawi, beliau pernah berkata begini. Beliau pernah berkata demikian. Barang siapa yang mengatakan bahwa orang yang sedang duduk menuntut ilmu agama, orang yang sedang duduk menuntut ilmu agama sebagai orang yang tidak membela Islam, maka ucapannya itu adalah kebodohan. Karena sungguh Islam tidak dibela kecuali oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang-orang yang sedang duduk menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, Sunnah dan seterusnya, mengatakan bahwa mereka bukan sedang membela Islam, maka orang yang mengatakannya adalah orang bodoh. Karena Islam tidak akan bisa dibela kecuali dengan ilmu. Ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi menuntut ilmu agama adalah jihad. Ketika putra bapak ibu ada di pesantren, yakin mereka sedang berjihad membela Islam. Yang kedua, di antara keutamaan ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah jalan termudah menuju surga. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu agama adalah jalan termudah dalam mendapatkan surga. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau mencantumkan satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang bahwasanya ilmu harus didahulukan daripada amal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan ilmu agama, di antara keutamaan menuntut ilmu agama, Allah pasti melindungi para penuntut ilmu dengan ketenangan dan rahmat. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid, dan masjid di antara media atau tempat belajarnya para santri. Mereka belajar Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dipenuhi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut nama-nama mereka di kalangan makhluk Allah yang ada di langit. Jadi berbahagialah kaum muslimin, para orang tua, bapak ibu yang putra atau putrinya ada di pesantren. Mereka sedang berjihad, mereka sedang menempuh jalan surga
dan mereka pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang kiat-kiat bagi orang tua agar putra-putranya sukses di pesantren. Yang pertama bagi para orang tua, percayakan anak Anda kepada Allah. Titipkan anak Anda kepada Allah, kemudian kepada guru-guru yang ada di pesantren. Para wali santri, keadaan bapak atau ibu yang jauh dari anak-anak yang di pesantren, tentunya ini akan memberikan rasa, bisa jadi rasa kurang nyaman, kerinduan, bahkan khawatir. Maka tidak ada cara untuk menghilangkan kekhawatiran seperti itu kecuali dengan kita menitipkan putra-putri kita kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Kemudian percayakan putra-putri kita kepada para ustadz yang ada di pesantren, para kiai yang ada di pesantren. Dengan cara seperti itu, insya Allah kekhawatiran kita akan berkurang. Tapi kalau tidak ada rasa percaya kita kepada pesantren atau kepada orang-orang yang ada di pesantren, maka itu akan menjadi berat bagi kita. Setiap malam kita akan memikirkannya. Setiap hari kita akan merasa khawatir akan putra-putri kita. Jadi ini yang pertama. Trik yang pertama, serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, percayakan kepada para pengurus pesantren. Yang kedua, para guru itu adalah orang tua bagi murid-muridnya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dahulu, masyayikhuna abauna, guru-guru kami adalah orang tua bagi kami. Oleh karena itu maka kita wajib menghormati guru-guru yang ada di pesantren. Ketika kita menghormati guru-guru yang ada di pesantren, maka putra-putri kita pun akan menghormati mereka. Hargai para guru yang ada di pesantren ini. Dengan seperti itu, maka anak-anak kita akan menghargai mereka. Jadi kalau ada laporan dari santri sesuatu yang tidak enak misalnya di pesantren, jangan dulu dihukumi. Jangan dulu berita itu diambil lalu menghukumi. Tapi sampaikan dulu kepada guru yang ada di pesantren, apakah berita ini benar atau bagaimana. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Oleh karena itu trik yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Jadi sekali lagi, trik yang kedua adalah tadi, hormati guru-guru yang ada di pesantren ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebahagian kalian kepada yang lainnya. Syekh Bakar Abu Zaid memberikan penjelasan terkait dengan ayat di atas. Kata beliau, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan
wajibnya beradab kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, guru ini mengajarkan kebaikan kepada manusia. Adabnya, hatta panggilan pun janganlah kita memanggil guru-guru kita sebagaimana kita memanggil yang lainnya. Karena apa yang diberikan oleh guru itu jauh kita butuhkan dari makan dan minum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa beliau berkata, hajatun nas ila sunnah asyaddu min hajatihim ilal akli wasyarab. Kebutuhan manusia akan sunnah, ilmu tentang ajaran Nabi SAW jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia akan makan dan minum. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah, sebagian ulama salaf terkadang bersedekah dengan sesuatu seraya berkata, "Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku." Orang yang tidak menghormati guru hilang keberkahan ilmunya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, para wali santri yang semoga dimuliakan oleh Allah. Maaf, yang ketiga, mungkinnya tadi yang nomor satunya sudah satu dan dua sudah saya gabungkan. Jadi nomor satu adalah percayakan atau serahkan putra putri kita kepada Allah. Yang kedua adalah percayakan putra putri kita kepada para ustadz atau para kiai di pesantren. Yang ketiga adalah hormati guru-guru kita agar juga para santri atau anak-anak kita menghormati mereka. Yang keempat, jalin komunikasi yang baik dengan pihak pesantren. Komunikasi yang baik sangatlah penting dan memiliki pengaruh dalam menjalin hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula, maka katakanlah oleh kalian berdua, maksudnya oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, lahu kepada Firaun, qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut, semoga dengannya ia ingat atau takut. Jadi kepada Firaun saja Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar berkata dengan ucapan yang lemah lembut. Maka di sini pentingnya komunikasi yang baik. Ya, jangan dulu cepat menghukumi, tapi kita harus betul-betul tabayyun ketika kita mendapatkan berita. Hal itu sangat penting diajarkan oleh Islam. Yang kelima yang perlu diketahui oleh para wali santri bahwa peraturan di pesantren itu dibuat untuk kebaikan santri. Nah, ini harus diyakini bahwa orang-orang pesantren atau para kiai atau ustadz buat peraturan itu untuk kebaikan santri. Oleh karena itu, maka peraturan mesti dipatuhi, baik oleh santri maupun orang tua. Karena ada juga peraturan yang berhubungan dengan orang tua santri. Ini harus dipatuhi. Dan para ustadz duduk bersama dengan para ustadz yang lain, juga berdasarkan pengalaman mereka, juga berdasarkan penelitian mereka, membuat aturan tersebut sekali lagi untuk kebaikan para santri. Kalaupun ada yang kurang dari peraturan tersebut, sampaikan dengan baik. Sampaikan dengan baik. Ya, semoga itu menjadi kebaikan bagi bersama. Kemudian
trik yang berikutnya, yang keenam, dengarkan dulu kita memang yang keenam, kita bersama, baik orang tua maupun santri, harus betul-betul pandai untuk mendengar. Ma'had maupun orang tua santri terkadang pandai berbicara, kurang cukup mahir dalam mendengar. Ini kadang-kadang menjadi kendala dalam memahami ragam masalah yang terjadi. Nasihat bagi saya dan kita semua agar mahir mendengar, bukan hanya pandai mengungkapkan. Hal itu agar semua masalah difahami dengan tepat. Lalu kita cari solusi yang terbaik. Kemudian terkadang masalahnya adalah kecil, tapi karena kurang mendengar ditambah komunikasi yang kurang baik, sehingga masalahnya seolah-olah menjadi besar. Nah, ini kan terkadang ada masalah di pesantren teh, baik terkait dengan santri, terkait dengan peraturan, bahkan terkait dengan orang tua santri. Nah, kita bersama, baik pihak pesantren ketika ada masalah, maupun pihak wali santri ketika ada masalah, kita harus betul-betul pandai mendengar lawan bicara kita. Karena ketika ada masalah, kita ingin mencari solusi, bukan ingin menjadikan masalah itu semakin besar. Kemudian yang ketujuh, trik yang ketujuh, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah, trik yang ketujuh agar kita sukses memesantrenkan anak-anak kita di lembaga pesantren atau lembaga pendidikan pesantren adalah bantu pihak pesantren untuk sibuk mengurusi santri. Para ustadz, para guru itu memiliki banyak keterbatasan, baik dari sisi kemampuan maupun dari sisi waktu. Nah, bantu pesantren agar para guru ini sibuk bagaimana meningkatkan prestasi santri, bukan sibuk ngurusin orang tua santri. Ini penting. Karena maaf, ada sebagian orang tua itu yang saking sayangnya kepada putranya itu berlebihan dalam menyikapi segala masalah yang ada di pesantren. Itu sangat menyibukkan guru, sangat menyibukkan ustadz yang ada di pesantren. Kita harus betul-betul belajar bagaimana menyederhanakan masalah. Setiap ada masalah, bagaimana masalah itu bisa lebih sederhana. Di antaranya tadi caranya adalah lakukan komunikasi dengan baik dan berhusnudzon atau berbaik sangka. Kita cari solusi untuk setiap masalah, bukan malah menjadikan masalah itu lebih besar. Ini yang ketujuh, bantu pihak pesantren agar sibuk untuk meningkatkan prestasi santri, bukan sibuk dengan masalah kecil yang menjadi besar karena sikap yang salah, baik dari pihak pesantren sendiri maupun dari pihak orang tua. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ingatlah para wali santri, para orang tua santri, bahwa para santri adalah anak-anak kami juga. Tadi sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, masyayikhuna abauna, guru-guru kami adalah orang tua bagi kami. Oleh karena itu maka para santri adalah anak-anak kami, yang juga wajib kami betul-betul perhatikan. Inilah sebagian trik ya atau kiat sehingga kita bisa sukses ketika anak-anak kita ada di pesantren. Dan yang paling utama tentunya adalah doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Semangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Demikian materi yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, para wali santri pesantren Sabilun Najah, yaitu santri baru tahun ajaran 2020 dan 2021, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang semoga Allah lindungi dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari pesantren Sabilun Najah, khususnya divisi pendidikan di pesantren Sabilun Najah Bandung, baik putra maupun putri, akan menjelaskan beberapa hal. Tapi sebelumnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan agar wabah yang sedang menimpa negeri ini dan negeri yang lainnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di mahat yang kita cintai ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Khairi, kunyahnya Abu Ibrahim. Di sini mewakili divisi pendidikan madrasah yang insya Allah akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan di tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami akan menjelaskan program yang akan kita laksanakan di awal tahun ajaran baru ini, yaitu dengan program pembelajaran jarak jauh atau online. Apa itu online atau pembelajaran jarak jauh? Adalah pembelajaran yang dilakukan dengan media internet, yang mana santri berada di rumah, adapun guru berada di sekolah atau di mahat, memberikan materi secara online, secara tidak langsung ya. Nah, ini akan kita lakukan karena beberapa faktor yang kita ketahui bersama, bahwa pemerintah masih menimbang kemaslahatan, dan kami juga menimbang kemaslahatan karena kondisinya wabah masih menyelimuti bangsa kita ini, yaitu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dan pembelajaran jarak jauh ini kita laksanakan di akhir bulan ini, yaitu Juni, insya Allah pada tanggal 29 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini. Kemudian apa yang akan diterapkan? Teknisnya seperti apa? Pertama, kami akan membagi bahwa pendidikan atau pembelajaran secara online ini berlangsung selama 1 pekan. Setiap pekannya terdiri dari 6 hari, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk waktunya sendiri kita bagi menjadi 4 waktu. Setiap harinya dimulai dari pukul 5.30 dengan pembelajaran atau tahfiz ya, atau kalau untuk santri baru nanti tidak ada setoran hafalan, tapi pembelajaran tajwid, perbaikan bacaan. Kemudian nanti sesi yang kedua kita mulai pukul 8. Nah, ini baru materi untuk apa saja materi nanti ada dijelaskan. Kemudian materi yang atau pembelajaran di waktu yang ketiga, yaitu di pukul 10. Kemudian yang terakhir di sore hari setelah sholat asar, yaitu pukul 4 sore. Nah, adapun setiap sesinya
berlangsung selama 90 menit. Jadi tadi ada 4. Yang pertama pagi pukul setengah 6, kemudian yang kedua pukul 8, yang ketiga pukul 10, kemudian yang keempat pukul 4 sore. Nah, inilah waktu-waktu untuk perharinya dari Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk konten yang akan kami berikan berupa video, kemudian audio, kemudian juga nanti ada post test di akhir materi. Dan ini akan kami jelaskan nanti ketika pembelajaran akan dilaksanakan. Mungkin nanti akan dijelaskan di grup WA ya. Kemudian materi apa saja yang akan diberikan untuk kelas 7? Materinya ada 5 materi. Yang pertama adalah pelajaran akhlak. Maksud kami yang pertama adalah akidah. Kemudian yang kedua adalah sirah atau sejarah para rasul, atau lebih khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga hafalan, zikir dan doa. Kemudian yang keempat tajwid, yaitu memperbaiki bacaan sekaligus tahsin ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah matematika. Nah, ini dia beberapa pelajaran yang akan kita berikan, dan tentunya pelajaran yang diberikan ini adalah bersifatnya darurat ya. Tidak seperti mestinya ketika para santri berada di pondok. Nah, harapan kami materi yang diberikan ini dapat mengisi waktu sambil menunggu kedatangan putra putri Bapak Ibu sekalian di pesantren Sabilun Najah Bandung ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan program kegiatan di awal tahun, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, dan Bapak Ibu juga kami harapkan kerjasamanya untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan ini dengan baik, agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti dapat disampaikan melalui WA atau telepon. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para orang tua dan wali santri baru yang semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua dan wali santri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang mana qadarullah wa masyafa'al,
sekarang masih melanda wabah COVID-19 di negara kita yang tercinta, sehingga agenda dan rencana pembelajaran yang sebelumnya diagendakan di akhir Juni 2020, tepatnya di tanggal 28 Juni 2020, mulai datangnya santri-santri, terutama anak-anak kita, santri baru kelas 7. Semoga dimulakan Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, kita tetap optimis, kita tetap bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kejadian dan peristiwa saat ini. Salah satu yang bisa kita ambil hikmah, terutama bagi orang tua dan wali santri baru kelas 7 yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kesempatan saat ini di mana anak-anak bapak dan ibu masih tinggal di rumah, belum di pesantren. Maka ini adalah kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat berarti bagi bapak ibu untuk lebih menyiapkan putranya dan putrinya untuk masuk pesantren. Salah satu kiat dan strategi yang bisa bapak ibu lakukan ketika di rumah bersama putra dan putrinya adalah bagaimana membangun bahwa rumah yang putra putri bapak ibu sekarang tinggal itu menjadi pesantren. Pernah kami sampaikan pada saat awal sosialisasi peraturan di waktu PSB tentang konsep rumahku pesantrenku. Nah, konsep rumahku pesantrenku sekarang adalah kesempatan emas bagi bapak ibu untuk menjalankannya, untuk memaksimalkannya, agar putra dan putri bapak ibu sekalian itu bisa lebih siap lagi untuk masuk ke pesantren. Kalau boleh kami sampaikan tentang strategi yang bisa bapak ibu lakukan, kami menyingkatnya menjadi 3K. Konsep 3K. Nah, konsep 3K ini bisa bapak ibu lakukan untuk mewujudkan rumahku pesantrenku. Yaitu, K yang pertama adalah keakraban dengan anak. Waktu dan kesempatan yang sekarang panjang anak-anak bapak ibu sekalian di rumah adalah waktu emas untuk bapak ibu membangun lebih keakraban dengan putra putrinya. Kenapa? Karena tentunya pada saat anak di pesantren, bapak ibu sekalian jauh dari anak. Dan keakraban ini sangat penting bagi pendidikan bapak ibu sekalian di pesantren. Dengan keakraban, dengan bapak ibu akrab dengan anak merasa nyaman dengan bapak ibu, anak merasa nyaman untuk curhat dengan ibu, bapak, anak merasa aman untuk terbuka menyampaikan permasalahan yang ada, termasuk nanti permasalahan di pesantren, itu menjadi sesuatu yang baik bagi bapak ibu sekalian. Beberapa hal yang bisa di bapak ibu lakukan untuk membangun keakraban, diantaranya adalah membangun kecintaan kepada anak karena Allah. Kemudian yang kedua, mewujudkan persahabatan dengan anak. Kemudian membangun kedamaian di hati anak. Yang diantaranya tentunya bisa dilakukan dengan quality time misalkan, di mana ada waktu khusus yang bapak ibu bisa sediakan bagi anak-anak. Khusus fokus bagi anak-anak, tanpa aktivitas yang lain, tanpa mengerjakan pekerjaan rumah, tanpa berinteraksi dengan HP, tanpa memikirkan yang lain, tapi bapak ibu pikiran, kemudian aktivitasnya fokus bersama anak. Yang mana hal ini bisa dilakukan bisa dengan belajar bersama, bisa dengan bermain bersama, bisa dengan
ngobrol bersama. Tip. Itu yang pertama, yang pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membangun keakraban dengan anak. Yang kedua, untuk mewujudkan pesantrenku rumahku adalah kemandirian. Yang mana tentunya ketika putra dan putri Bapak Ibu sekalian berada di pesantren, itu mereka dituntut untuk mandiri. Yang mana mereka di pesantren seperti melaksanakan kegiatan harian, baik itu bangun tidur, kemudian mereka mandi, makan, belajar, melakukan hal yang positif di pesantren, itu mereka dituntut untuk bisa mandiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, di rumah adalah waktu yang tepat untuk membangun kemandirian. Misal, anak-anak sudah diberikan beberapa pekerjaan rumah, misalkan mengepelkah, mencuci piring, dan seterusnya. Kemudian misalkan membersihkan tempat tidur sendiri, misalkan menyiapkan makan untuk sendiri, dan seterusnya. Yang mana mudah-mudahan kalau anak sudah terbangun kemandiriannya, sudah bagus kemandiriannya, maka pada saat dia ke pesantren, insya Allah kemandirian yang dituntut di pesantren itu bukan menjadi sebuah masalah yang besar bagi anak-anak kita. Tidak sulit untuk mereka adaptasi di pesantren, tapi mereka akan berjalan dengan baik di pesantren. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini bisa Bapak Ibu wujudkan di rumah. Kenapa? Karena tentunya di pesantren pun anak-anak kita akan senantiasa tidak lepas dari kedisiplinan. Baik itu kedisiplinan waktu, baik itu kedisiplinan aktivitas, dan sebagainya. Maka agar anak-anak kita pada saat mau mulai masuk pesantren siap untuk disiplin, maka bangun kedisiplinan bersama Bapak Ibu di rumah. Kata kunci dari kedisiplinan sebetulnya pertama adalah ketegasan. Yang kedua adanya rumusan, aturan dan batasannya jelas bagi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat semacam kesepakatan dengan anak kita berkaitan dengan aturan dan batasan di rumah. Contoh misalkan berkaitan dengan jadwal harian, mulai dari bangun tidur, kemudian makan, mandi, belajar, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian bisa membuat aturan dan batasan yang jelas bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian di rumah. Yang mana aturan batasan tentunya untuk melatih kedisiplinan anak-anak kita. Misalkan aturan tentang jadwal harian dari putra dan putri Bapak Ibu sekalian, mulai dari bangun tidur, jam berapa, kemudian sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh itu apakah ada tahfidz misalkan, dan boleh belajar tahfidz, kemudian setelah itu sarapan, kemudian nanti mandi, kemudian bermainnya kapan, sampai dengan anak-anak kita tidur kembali. Ini bisa Bapak Ibu sekalian mulai diterapkan di rumah. Kemudian misalkan berkaitan dengan batasan, barangkali bahasa ini baik batasan berkenaan dengan waktu, misalkan jam berapa misalkan anak bermain, berapa lama, kemudian kapan anak-anak membaca Quran misalkan, kapan anak-anak belajar misalkan. Itu bisa Bapak Ibu tetapkan, rumuskan, kemudian sepakati dengan anak. Ya tentunya di balik kedisiplinan itu dan ketegasan itu ada reward dan punishment. Dan Bapak Ibu bisa melakukan rewardnya apa, punishmentnya apa untuk mendorong dan memotivasi anak-anak kita untuk senantiasa disiplin. Nah, itu 3K yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pesantrenku, rumahku pesantrenku.
Dengan Bapak Ibu sekalian mewujudkan rumahku pesantrenku di rumah, maka insya Allah apa yang didapat oleh Bapak Ibu ya terhadap anak-anaknya nanti di pesantren itu akan mendapatkan sesuatu yang baik, dan anak-anak kita pada saat masuk pesantren tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami hambatan, terutama berkaitan dengan tadi kedisiplinan, berkaitan dengan kemandirian, sehingga anak-anak kita bisa lebih fokus lagi untuk belajar. Itu barangkali beberapa hal yang bisa Bapak Ibu terapkan di rumah, tentunya dalam rangka menyiapkan lebih optimal, lebih maksimal anak-anak kita untuk masuk pesantren di masa atau di kesempatan yang sekarang cukup panjang. Anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu sekalian ada di rumah. Semoga dengan hal tersebut, dengan ikhtiar tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keberkahan untuk ikhtiar usaha Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan anaknya di pesantren, dan anak-anak Bapak Ibu sekalian di pesantren mendapatkan hal yang besar, mendapatkan manfaat yang besar, dan terhindar dari kendala dan masalah yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Syukron jazakumullah khairan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.